Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Ahmad Khalid dengan NIM 240306087. Saya dari PTNC. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa proses pada metabolisme protein, yaitu penjelasan tentang proses reaksi transaminase, proses reaksi diaminase oksidatif, diaminase non-oksidatif, proses sintesis urea, sintesis asam amino, dan sintesis heme. Yang pertama ada reaksi transaminase. Proses transaminase merupakan proses katabolisme yang melibatkan proses pemindahan gugus amino satu dengan yang lainnya. Bahan baku untuk reaksi ini adalah sepasang asam amino dan sepasang asam keto. Dalam proses ini, gugus amino akan dipindahkan ke salah satu dari 3 senyawa keto. 3 senyawa tersebut adalah asam pirufat, oksaloasetat, dan alpha ketoglutarat. Pada transaminase terdapat 2 enzim yang mempengaruhi, yaitu glutamat dan transaminase dan alanin transaminase. Hasil dari reaksi transaminase adalah asam glutamat, di mana reaksi ini bisa terjadi dalam cairan sitoplasma ataupun mitokondria pada makhluk hidup. Saya akan menyebutkan contoh reaksi transaminase. Yang pertama ada alanin tambah alpha ketoglutarat berubah menjadi pirufat tambah glutamat, dan kedua ada aspartat ditambah alpha ketoglutarat menghasilkan oksaloasetat atau OAA ditambah glutamat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi diaminase. Secara umum diaminase terbagi 2, yaitu oksidatif dan non-oksidatif. Pertama saya akan menjelaskan diaminase oksidatif terlebih dahulu. Diaminase oksidatif merupakan proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam okso. Biasanya diaminase ini terjadi pada saat malam hari ketika makhluk hidup sedang tidur, dan tempat terjadinya terdapat di hati. Bahan baku atau substrat utama dalam reaksi diaminase ini adalah asam amino, terutama glutamat. Enzim yang digunakan dalam proses ini adalah enzim glutamat dehidrogenase. Hasil dari proses ini adalah nitrogen dan non-nitrogen, yaitu seperti alpha ketoglutarat, NADH, dan NH3 atau amonia. Contoh reaksi dari proses ini adalah glutamat ditambah NAD+ ditambah H2O menghasilkan alpha ketoglutarat ditambah NADH ditambah NH3. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang diaminase non-oksidatif. Diaminase non-oksidatif adalah proses perubahan serin menjadi asam pirufat yang dihasilkan dari proses katalis dengan bantuan enzim serin dehidratase. Bahan baku dalam proses ini adalah serin dan treonin, sedangkan enzim yang digunakan dalam serin dehidratase untuk serin, treonin dehidratase untuk treonin. Produk yang dihasilkan dari reaksi ini adalah pirufat, alpha ketobutirat, dan amonia atau NH3. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses sintesis urea. Proses sintesis urea adalah proses metabolisme di hati yang mengubah amonia atau NH3 dan zat toksik hasil diaminase asam amino menjadi urea yang tidak beracun dan dapat dibuang melalui urin oleh ginjal. Bahan baku utama yang digunakan dalam proses ini adalah NH3, CO2, aspartat, ATP, ornitin, sedangkan enzim yang digunakan ada CPSI, OTC, arginosuksinat, sintase, arginonuksinat, liase, dan arginase. Produk akhir dari proses ini adalah urea, fumarat, dan ornitin. Saya akan menjelaskan 5 reaksi yang terjadi pada siklus sintesis urea. Yang pertama ada NH4+ ditambah CO2 ditambah 2 ATP menghasilkan karbamoil fosfat. Yang kedua karbamoil fosfat ditambah ornitin menghasilkan sitrulin. Yang ketiga ada sitrulin ditambah aspartat ditambah ATP menghasilkan argininosuksinat. Lalu yang keempat ada argininosuksinat menghasilkan fumarat ditambah arginin. Yang terakhir ada arginin ditambah H2O menghasilkan ornitin plus urea. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis asam amino. Sintesis asam amino adalah proses pembentukan asam amino dari senyawa-senyawa sederhana di dalam tubuh. Bahan baku yang digunakan untuk proses ini adalah senyawa dari jalur metabolisme seperti pirufat, oksaloasetat, dan alpha ketoglutarat. Gugus asam amino atau dari glutamat atau glutamin serta energi atau ATP. Enzim utama yang digunakan dalam proses ini adalah transaminase, glutamat dehidrogenase, glutamin sintase, asparagin sintase, dan serin hidroksimetil transferase. Produk hasil sintesis asam amino adalah asam amino non esensial yang digunakan untuk membentuk protein dalam membentuk kebutuhan tubuh.
Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sintesis heme. Sintesis heme adalah proses biokimia dalam tubuh untuk membentuk heme, yaitu molekul yang menjadi komponen penting dari hemoglobin, mioglobin, sitokrom, dan enzim lain yang mengandung zat besi. Bahan baku yang sintesis ini adalah glisin, suksinil koenzim A, Fe2+ atau besi, ATP dan NADPH. Enzim yang digunakan adalah ALA, sintesa porphyliginogen, deaminase, ferrokelatase, dan lain-lain. Hasil akhir dari proses ini adalah heme itu sendiri. Sekian video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.